Bismillah. Kalau kita melihat perkembangan pendidikan Al-Quran di Indonesia, kita akan menemukan satu hal yang menarik, teman-teman. Metode ngaji itu tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Bahkan lebih dari 47 metode yang berkembang dan digunakan di berbagai lembaga, mulai dari TPA, sekolah, sampai pesantren. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita dan pendidik kita terus berijtihad mencari cara terbaik agar Al-Quran bisa dipelajari dengan lebih mudah dan efektif oleh berbagai kalangan. Setiap metode itu memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ada yang cocok untuk anak-anak, ada yang cocok untuk orang dewasa, ada yang fokus ke kecepatan, ada yang fokus ke ketelitian, dan justru disitulah letak kekayaan metode ngaji di Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Dalam belajar membaca Al-Quran, ada dua konsep penting yang seringkali tidak kita sadari, yaitu usul dan uslub. Usul itu adalah dasar atau fondasi dalam membaca Al-Quran, seperti makhraj, sifat, kaidah tajwid. Ini adalah hal-hal yang menentukan apakah bacaan kita itu benar atau tidak. Sementara uslub adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran tersebut, seperti penggunaan buku tertentu, sistem klasikal atau privat, penggunaan irama, dan sebagainya. Semua metode yang ada sebenarnya tetap mengarah pada usul yang sama, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi penting untuk dipahami bahwa metode hanyalah alat, teman-teman, sedangkan usul adalah tujuan yang harus kita capai. Ketika seseorang memahami ini, maka dia tidak akan mudah terjebak dalam perdebatan metode, tapi lebih fokus pada kualitas bacaan yang dia hasilkan. Fenomena yang sering kita temui adalah seseorang yang sudah lama belajar ngaji, bahkan sampai bertahun-tahun, tapi masih merasa kok belum lancar. Hal ini sering kali bukan karena metode yang kita gunakan itu salah, bukan, tapi karena ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan dalam proses belajar. Salah satu penyebabnya adalah kurang konsistensi. Ngaji itu bukan sesuatu yang cukup dilakukan sesekali, tapi membutuhkan latihan yang rutin. Selain itu, banyak juga yang tidak melakukan murojaah atau pengulangan, sehingga apa yang sudah dipelajari itu mudah lupa. Ada juga yang belajar tapi tidak berusaha memperbaiki kesalahan, sehingga kesalahan tersebut terbawa dan menjadi kebiasaan. Faktor lain seperti kurangnya bimbingan guru penting nih. Lingkungan yang tidak mendukung serta motivasi yang naik dan turun juga mempengaruhi perkembangan seseorang dalam belajar Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu sebenarnya memiliki tahapan yang jelas, tapi seringkali kita abaikan. Banyak dari kita nih yang langsung ingin bisa membaca dengan bagus dan bertajwid, padahal dasar-dasarnya belum kuat. Inilah yang membuat proses belajar terasa berat dan kadang membuat seseorang itu cepat menyerah. Tahapan pertama tentunya adalah mengenal huruf hijaiyah dan bentuk-bentuknya. Setelah itu, tahap berikutnya adalah melatih kelancaran membaca tanpa harus terlalu dibebani dengan teori yang berat. Ketika sudah mulai lancar, barulah masuk ke tahap memahami dan menerapkan tajwid secara bertahap. Setelah itu, seseorang bisa mulai belajar tartil, yaitu membaca dengan tempo yang jelas, tenang, dan sesuai kaidah. Jika tahapan ini dilalui dengan benar, maka proses belajar akan terasa lebih ringan dan terarah. Sebaliknya, jika urutannya terbalik, maka ingin langsung sempurna sejak awal justru bisa membuat seseorang merasa kesulitan dan kehilangan semangat. Kalau kita perhatikan, ada orang yang bisa belajar membaca Al-Quran dengan cepat, sementara ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Perbedaan ini seringkali bukan karena metode ya, bukan, tapi karena faktor-faktor lain yang lebih mendasar. Salah satu faktor utama adalah konsistensi. Orang yang rutin berlatih biasanya akan lebih cepat berkembang dibandingkan yang belajar tidak teratur. Selain itu, peran guru juga sangat penting, karena guru yang tepat bisa membimbing, mengoreksi, dan memotivasi dengan cara efektif. Lingkungan juga tidak kalah berpengaruh. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga atau teman yang juga belajar ngaji bisa membantu menjaga semangat. Dan yang paling penting adalah niat dan motivasi diri kita.
Ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan memperbaiki diri, maka metode apapun yang digunakan bisa menjadi jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pada akhirnya, metode hanyalah alat, yang menentukan hasil adalah bagaimana kita menjalani proses belajar itu sendiri. Pak Guru Iwandri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.